Halo, semangat pagi sahabat Info Indonesia, kami akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang gadis bernama Hani pada waktu bertengkar dengan ibunya, pasti sangat menginspirasi, simak terus sampai habis. Silahkan klik like dan subscribe-nya, agar kalian nggak ketinggalan video terbaru kami. Selamat menonton, terima kasih. Hani tinggal berdua dengan ibunya, di sebuah rumah kecil di kawasan yang cukup padat penduduk di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Ayah Hani dahulunya adalah seorang pengusaha mebel yang sukses, namun karena suatu penyakit yang dideritanya tak terobati sehingga kemudian meninggal. Saat itu Hani kelas 5 SD, usianya baru 11 tahun. Hani adalah anak sematawayang. Sekarang Hani sudah berusia 16 tahun menginjak remaja. Usaha ayahnya diteruskan oleh ibunya tetapi hanya bertahan 3 tahun, kemudian bangkrut. Karena ibunya tidak menguasai bidang usaha tersebut, hartanya tinggal tersisa rumah kecil yang sekarang ditempati ini. Sore itu ibunya mengingatkan UTK mandi dulu, tetapi Hani masih belum mau, sedangkan saat itu sudah jam 6 sore menjelang maghrib. Ibunya terus mengingatkan, karena Hani terus telepon asyik ngobrol dengan temannya. Ibunya terus mengingatkan, bahkan sampai terdengar azan maghrib, Hani masih saja mengobrol di telepon, pura-pura tidak mendengarkan ibunya. Ibunya pun makin gemes, dan terus mengingatkan dengan nada tinggi, karena sudah masuk waktu maghrib, tetapi Hani masih juga belum beranjak. Hani pun merasa terganggu, kesal, dan sangat kesal, dan bahkan akhirnya marah. Kemudian Hani meninggalkan rumah sore itu, dengan perasaan penuh amarah. Ibunya mungkin geram juga, sehingga mendiamkan saja ketika Hani pergi keluar. Hani berjalan keluar, dengan hati campur aduk, sangat kesal, menyusuri jalan depan rumahnya, ke arah jalan raya. Hari mulai gelap, dan perutnya mulai terasa lapar, ia baru menyadari, bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Tiba di sebuah perempatan jalan, masih belum terlalu jauh dari rumahnya, ada penjual bakso langganannya. Aroma bakso sapi, sangat menggoda perutnya. Apalagi pada saat panci bakso dibuka, ketika penjual mengambil kuah bakso untuk para pembelinya, keluar asap yang aromanya sangat sedap. Penjual memperhatikan Hani, yang dari tadi hanya menatap diam berdiri, tak jauh dari tempatnya berjualan. Rupanya penjual ini, mengenal Hani, karena memang sering beli baksonya di sini. Kemudian menyapa, "Apa mau beli bakso, Neng?" Hani ingin sekali makan bakso, tetapi ia tidak membawa uang, kemudian menjawab, "Iya Pak, tetapi saya tidak membawa uang," jawab Hani dengan perasaan tidak enak. "Oh, ya sudah tidak apa-apa, mari sini Neng. Neng kan sudah langganan di sini. Kali ini gak usah bayar juga gak apa-apa. Mari duduk di sini. Ini Neng baksonya, silahkan," begitu kata penjual bakso sambil menyodorkan semangkuk bakso yang aromanya sangat menggoda, saat perut lagi lapar, apalagi memang ini kesukaan Hani, karena sering beli di sini. "Terima kasih Pak," jawab Hani sambil malu-malu menerima bakso tersebut. Hani segera menyantap bakso hangat tersebut dengan lahap, pas kondisi lapar, benar-benar sedap ia rasakan. Setelah baksonya habis, tiba-tiba Hani menangis. Berlinang air matanya. Untung saat itu tidak ada pembeli lain yang sedang makan di situ. Penjual bakso keheranan. "Ada apa Neng? Apa tadi saya kasih cabenya kebanyakan?" "Tidak Pak, saya hanya merasa terharu saja," sahut Hani. Kemudian Hani melanjutkan kata-katanya. "Saya bukan apa-apanya Bapak, tapi Bapak begitu baik kepada saya dengan memberikan secara cuma-cuma bakso ini. Terima kasih Pak, apa Bapak tidak rugi? Sedangkan ibu saya sendiri tadi bertengkar dengan saya. Saya pergi malah didiamkan saja. Dia tidak sayang sama saya," sahut Hani sambil sesekali menyeka air matanya. Penjual bakso adalah seorang bapak setengah baya, rambutnya sudah ada sebagian yang memutih karena usia. Penjual bakso mulai paham, kemudian manggut-manggut sambil mendengar cerita Hani. Kemudian menarik nafas panjang.
Lalu berkata, "Neng, mengapa punya pemikiran seperti itu? Saya ini hanya memberikan semangkok bakso," namun Neng merasa terharu sampai berlinang air mata begitu. Coba renungkanlah hal ini, ibunya Neng telah memberikan segala jenis masakan dan makanan terbaik kepada Neng dari sejak lahir sampai saat ini. Bahkan sejak Neng masih dalam kandungan, beliau merawat, membesarkan dan mengasuh Neng, dengan penuh kesabaran. Begitu banyak yang sudah diberikan. Apakah Neng sudah berterima kasih kepada beliau? Dan kenapa Neng malahan bertengkar dengannya? Mungkin sekarang ibunya Neng sedang sangat sedih, dan khawatir memikirkan Neng. Hani terhenyak seketika, terdiam 1000 bahasa, serasa seperti ada sebuah cambuk menghantam, mengenai ulu hatinya. Benar juga kata bapak ini. Mengapa aku tidak berpikir tentang hal tersebut? Untuk semangkuk bakso, dari orang yang bukan siapa-siapa, aku begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibuku sendiri, yang memasak dan memberi segala makanan terbaik, dan mengasuhku selama bertahun-tahun dengan penuh kasih, aku bahkan tidak memperlihatkan kepedulianku kepadanya. Selama ini aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri. Ibu, tiba-tiba hatinya merasa sangat kangen kepada ibunya, dan ingin segera pulang. Benar saja, begitu sampai di depan pintu rumahnya dilihatnya ibunya sangat cemas dan kelihatan letih. Begitu melihat Hani, langsung berubah sangat bersyukur bahagia. Hani langsung berlari memeluk ibu. "Ibu," Hani minta maaf, sambil berlinang air mata. "Hani salah Bu, Hani minta maaf." Sambil terus mengalir deras air matanya. Ibunya memeluk sangat erat, kemudian berkata lembut, "Ibu sangat mencemaskan kamu nak. Ayo kamu mandi, kemudian kita makan. Ibu sudah menyiapkan makanan nasi hangat sama sayur asem dan tempe orek kesukaan kamu." Hani menangis sambil memeluk ibunya sangat erat, seolah-olah tidak ada yang boleh memisahkan dirinya dengan ibunya. Air matanya mengalir deras. Sekarang Hani benar-benar merasa sangat berdosa, selama ini telah salah menilai tentang ibunya. Selama ini tidak pernah terpikirkan betapa ibunya sangat sayang kepadanya. "Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatukan kami kembali." Begitu bisik Hani dalam hati. Kita selalu begitu berterima kasih kepada orang lain, namun kepada orang terdekat, terutama orang tua kita, seringkali kita melupakannya. Untuk ibu dan ayah tercinta, aku berdoa. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangiku, di waktu kecilku. Amin.